Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul. Rubbama fataha terkadang buka sapa Allah laka kedue sira babat ta'ati ing lawange taat, wa ma fatahalan orang buka sapa Allah laka kedue sira babal qabuli ing lawange nampa. Al-idhofatu utai idhofah fihi ma'in dalam babat ta'ah lan babal qabul iku bayaniyatun aran idhofah bayaniyah cara cah pondoke au min idhofatil musyabbahi biyoto saking idhofai lafal sing disrupani lil musyabbahi maring kang disrupakake niku cara pondok sing wis tingkat tinggi. Wa rubbama qadalan terkadang mutus sapa Allah alaika ing atase sira bidzambi kelawan dosa. Wa kana mongko ana apa dzambi ana iku sababan minangka dadi sebab fil fusuli ing dalem bisa tumeka marang Allah. Wa dzalika uta mengkono-mengkono sababan fil usul iku annat ta'ata sak temene taat iku qad tuqarinuha terkadang mbarengi ing taat apa afatun pira-pira pancabaya. Qadihatun kang nacat bil ikhlasi ing dalam ikhlas fiha ing dalam taat kal ijabi kaya dene gumunake biya kelawan taat waqti madin niku sampean gawe waqti madun atau fi afatun saged kal ijab saged waqti madin lan tetanggenan alaiha ing atase taat wahtiqari man lan ngina wong lam yaf'alha kang ora nglakoni sapa man ing taat. Wa dzalika utai ijab iku mani nyegah ming qabuliya saking ditampane taat. Wa dzambu ta dosa iku qad yuqarinuhu terkadang barengi ing dzambu. Yuqarinuhu barengi ing dzambu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku qad yuqarinuhu terkadang barengi ing dzambu apa al iltija'u ngungsi ilallahi maring Allah wal i'tidzaru lan nyuwun ngapura ilahi maring Allah wahtiqaru nafsihi lan ngina ing awak dhewe man wa ta'zimu man utai ngagungake wong lam yaf'alhu kang ora agawi sapa man ing madkur minat ta'ah wayagunu mongko ana apa zalika mengkono-mengkono iltija iku sababan dadi sebab fi maghfiratillah ing dalam pengapurane Allah lahu maring man wa wusulihi lan temekane man ilahi maring Allah payam bagi mongko sayukjo apa Allah yang zura yen ta ora ningali sapa al-abdu kawula ila suwaril asya'i maring pira-pira rupane pira-pira siwiji-wiji bal ila haqaiqiha balik ningali maring pira-pira hakikate asya kaya khafu mongko wedi sapa abet atau faya khafa ing kana lamun ana sapa abet iku mutian wong kang taat wa yarju lan ngarep sapa abet ing kana abet iku asian wong kang maksiat. Summa awdahan uli mertelaake sapa al-musannifu mbah ke musannif makna hadil hikmati ing maknane iki hikmah biqaulihi maksiatun utai maksiat aurasat kang marisake apa maksiat zullan ing ina waftiqaron lan butuh marang pengapurane Allah iku khairun wa bagus min taatin tinimbang sangka taat aurasat kang menimbulkan apa taat izan ing rasa mulya wat istikbaron lan gumedhe congkak wala syakalan ora ana kemamangan iku maujud annadzulla sak temene ina wal iftiqar lan karep
iku min ausafil ubudiyati tetep saking pira-pira sifat dadi kawula fattahaqququ mongko te nyatakake bihima kelawan dulan iftiqar iku muqtadin bisa natrapi lil wusuli maring tumeka ila hadratir rabbi maring kaharibaane pangeran wal izzu taimul ya wal istikbar lan gumedhi iku min ausafir rububiyati tetep saking pira-pira sifate pangeran fattahaqququ mongko te nyatakake bihima kelawan izzulan istikbar iku muqtadin natrapi lil khidlani maring ina wa adamil qabulilan ora anane wa adamil qauli wa adamil qabulilan ora anane ditampa niku bak qala Abu Madian qaddasa sirrah muga-muga nujakake sapa Allah sirrahu ing sire Abu Madyam ing kisarul asi utawi longsone wong kang maksiat iku khairun luwih bagus min saulatil muti timrang sangka kemenruse wong kang taat ing kisarul asi utawi longsone wong kang maksiat iku khairun luwih bagus min saulatil muti tinimbang sangka kemenruse wong kang taat. Enten bahasa kemenrus kemakine wong kang taat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedhik mawon niki rubbama fataha laka babal ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Terkadang Allah niku membukakan pintu ketaatan untuk panjenengan. Namun sayangnya Allah itu tidak membukakan pintu penerimaan untuk ketaatan panjenengan. Wah, payah banget niku. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Terkadang Allah memastikan kepada kamu untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, namun justru dosa itu merupakan sebab wusulmu kepada Allah. Bisa seperti itu. Maksiatun awrasat dullan waftiqara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Maksiat yang mendatangkan rasa hina dan sangat butuh terhadap pengampunan Allah. Ini lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan kecongkaan. Ini prinsipnya hikmah seperti ini. Terus awake dhewe niku nek ndelok hakikatul amri. Keadaan yang sebenarnya jangan dibiasakan melihat lahirnya saja. Kalau kita membiasakan hanya melihat lahir, niku biasanya kita akan sering tertipu. Baik itu terhadap diri kita sendiri. Kalau kita hanya mementingkan lahir, kita sebenarnya nipu pada diri kita sendiri kalau tidak melihat hakikat yang sesungguhnya seperti apa diri kita. Kenapa taat itu justru membuat kita jauh dari Allah? Rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul. Terkadang Allah membukakan pintu ketaatan untukmu namun tidak membukakan pintu penerimaan untukmu. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Dan terkadang Allah memutuskan kamu untuk berbuat maksiat tapi justru maksiat dosa itu merupakan sebab wusulmu kepada Allah. Karena taat itu biasanya taat yang seperti ini taat yang di dalamnya itu terdapat cacat-cacat yang membuat cacat di dalam kita ikhlas. Seperti ketika kita melakukan taat kemudian timbul rasa bangga diri, rasa ijab, nganggep nek awake ini sudah baik karena melakukan taat itu. Dan dengan taat itu kita jagakno taat mau. Sudah tidak lagi kita berpikir tentang bahwa saya selamat karena rahmat Allah, saya masuk surga karena rahmat Allah. Tapi iki ambake sampun mikir, aku sok ben mlebu swarga karena taatku. Ini merupakan cacat yang besar. Bahkan kadang-kadang kita akan menganggap remeh pada orang lain yang tidak melakukannya. Ini supaya hati-hati. Untuk kontrol diri kita, untuk kontrol kepribadian kita yang bagus, hati kita. Jangan sampai ketaatan kita itu menunjukkan rasa ujub. Kita lebih daripada yang lain.
Jangan sampai kita menganggap bahwa ibadah yang kita lakukan inilah yang bisa mendapatkan saya tiket masuk surga. Kita selamat dari neraka. Zaman pertama kali dalam pelajaran kita niku kitab hikam termasuk napa menika min alamat sing arep dewi sapa sing ijek kelingan min alamati i'timad alal amal nuqsanur roja indah wujudiz zalal. Termasuk tanda-tanda wong iku njagakno amale iku kurangnya harapan ketika kita melakukan satu kesalahan. Artinya min alamatil iman alamal itu bahwa kita iktimat pada amal itu tidak boleh. Semua akan diputuskan oleh rahmat Allah. Kanjeng Nabi piyambak merasakan bahwa aku masuk surga bukan karena amal. Orang masuk surga bukan karena amalnya. Sahabat bertanya, termasuk jenengan Kanjeng Nabi? Iya, termasuk saya. Masuk surga bukan karena amal saya, tapi adalah karena rahmat Allah. Maka jangan sekali-kali kita jaga ke amal, apalagi kita ujub. Kita melakukan sesuatu, melakukan amalan perintah Allah ini sekedar adalah syariah. Kita mengikuti perintah-perintah Allah, tapi jangan aja dampak yang negatif setelah kita beramal. Ngino wong liya, lajeng terus jaga ngamale merasa lebih daripada yang lain. Inilah yang membuat taat kita tidak diterima oleh Allah. Niki sing dadekno. Mula nggih hati-hati nak ngamal. Mila ada imbangane. Kadang-kadang kalau sampean niku dipastikan melakukan dosa, tapi justru dosa ini membuat lantaran kita bisa usul pada Allah, mendapatkan lantaran kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Karena apa? Karena kita ketika merasa dosa, itu hati kita itu merasa takut, merasa remeh, merasa hina di hadapan orang lain. Apalagi di hadapan Allah kita merasa banyak dosa, ya Allah, ya Allah. Seperti kita itu dikejar-kejar oleh dosa kita. Akhirnya dosa itu malah bisa karena kita lari dari dosa itu, dikejar dosa. Larinya orang kalau dikejar dosa itu tidak ada lain kalau harus masuk surga. Mesti orang itu masuk surga. Nah seperti itu. Maka ngaten nih. Nek sampean dosa, justru buatlah dosa sampean itu alasan untuk sampean masuk surga. Kok bisa begitu ya? Karena dengan dosa sampean merasa remeh, sampean merasa hina. Untuk memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Kun fil rububiyati muta'alliqah wa fil ubudiyati mutahaqqiqah. Di kemarin ada begitu. Nek kowe iku hubungan karo pangeran kon gandulan. Semua itu milik Allah. Kita nebeng kepada kekuasaan Allah. Tapi kalau kita menemukan sesuatu kehinaan, keremehan, tidak keberdayaan, akuilah bahwa itu adalah dirimu, itu adalah sifatmu. Kun inda ubudiyatika mutahaqqiqah, nyatakan. Lah ini yang dikehendaki. Hamba yang paling baik itu adalah hamba yang mengakui bahwa dirinya itu fakir, dirinya tidak berdaya, dirinya hina, dirinya dicacat kesana kemari. Itu hamba yang paling baik. Kowe duwe kawula kok kemaki, rumangsa pinter, sampean seneng mboten? Mboten seneng kan? Sami, kita itu hamba Allah. Kalau kita merasa kaya, Gusti Allah mboten seneng. Kalau kita merasa gagah, Gusti Allah mboten seneng. Kamu itu hamba. Lah ini posisi kita. Maka ketika kita melakukan dosa, kemudian kita punya perasaan seperti ini justru dosa kita bisa mengantar kita menuju kepada Allah. Kita dikejar oleh dosa, kita sampai lari terbirit-birit menuju kepada pintu surga. Mulana ten hadis niku saestu enten rubbadzambin adkhala sahibahul jannah. Banyak sekali dosa yang bisa memasukkan pelakunya masuk ke surga.
Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Sahabat matur kok saged ngoten Kanjeng Nabi? Qala la yazalu taiban farron minhu khaifan min rabbi hatta yamuta fayatul jannah. Iya, wong sing dosa itu selalu tobat, lari dari dosa, tidak akan mengulangi lagi, takut pada Tuhan sampai dia mati, maka dia akan masuk surga. Nah, kayak pilih dosa apa pilih taat? Pilih dosa apa pilih taat? Ya tentu pilihan kita adalah taat tapi yang bersih, taat tapi yang tidak cacat. Ini cuman kata-katanya saya setuju pakai rubama, ini terkadang saja itu terjadi. Tapi justru kebanyakan sekarang zaman sekarang itu kebanyakan wong sing taat ki anane mung gumun merasa dirinya baik, nggih, meremehkan orang lain, kowe ora sembayang kowe iku keset san sapinunggalane, remeh ke orang lain, niku kebanyakan sekarang. Taat yang seperti itu ndak akan dibukakan pintu kabul Allah. Tapi lebih tragis lagi, sekarang orang yang dosa tidak mau prihatin, tidak mau takut, tapi malah bangga dengan dosa-dosanya. Wah, saya bisa begini, wah, saya bisa begini. Congkak dengan dosa-dosanya. Nah, dan itu sekarang ngono kuwi dosa sing luwih nemen. Dosa sing nemen seperti itu. Nah, nek sampean bisa memposisikan ini yang sesungguhnya, bisa mengatur hati yang sesungguhnya, insya Allah itu semua orang pernah dosa, ya kan? Semua orang pernah dosa. Nah, marilah dosa itu buat apa itu namanya? Buat lantaran kita untuk bisa usul kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya bagaimana kita selalu terus bertobat, selalu takut pada Allah sampai kondisi batin seperti ini kita bawa mati. Insya Allah kita akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah begitu, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Mbah Kiai Mustahik menjelaskan maksiatun awrasat dullan waftikaran khairun min ta'atin awrasat izan wastikbar. Jadi maksiat yang mendatangkan rasa hina pada diri kita dan kebutuhan terhadap maghfirah Allah niku lebih baik daripada taat, tapi yang menimbulkan rasa congkak, menimbulkan rasa bangga. Niki ndak satu dua. Wong ada dawuh zaman juga pernah melihat mendengar rubba shaimin lahu min siyamihi illal ju' wa qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Pirang-pirang wong poso ora duwe oleh-oleh apa-apa kejaba mung ngeleh. Pirang-pirang wong sing bengi tangi zikir sembayang oleh-oleh mau ngantuk tok. Ndak ada oleh positif. Ya, karena seperti itu tadi. Karena pengaruh batinnya itu yang tidak benar. Maka maksiatun awrasadullan, maksiat yang bisa mendatangkan rasa hina, rasa butuh pada Allah itu lebih bagus daripada taat yang menimbulkan congkak dan merasa besar. Nikilah maka Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Maka yang kita kejar harus hakikatul amri. Gusti Allah tidak melihat rupa kita kayak nganggo jubah, kayak nganggo serban. Itu enggak dipetung oleh Allah. Kayak sembayang nanti bathoke lecet, mboten dihitung oleh Allah. Tapi yang dihitung adalah hatimu. Yang dinilai oleh Allah adalah hati. La yang duru ila suwarikum wala ila amalikum walakin innama yang duru ila qulubikum. Ini sebagaimana ajaran hikam sejak pertama. Hikam sejak pertama kali kita ini dididik untuk menata hati, agar hati kita bersih, tidak menata lahir. Dari makalah ke makalah niku sama teliti, semuanya kembalinya kepada hati. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Kita diberi kesempatan sampai nanti khatam. Ya.